Apa kabar kalian? Semoga baik dan sehat selalu. Dan kali ini film akan menceritakan seorang ninja yang menuntut balas atas kematian istrinya yang dibunuh oleh seorang karakter narkoboy yang merupakan temannya sendiri. Dan bagaimanakah kelanjutannya? Next. Cerita akan diawali dengan pasukan bersenjata Jepang yang sedang menjajah negara Burma yang sekarang berganti nama menjadi Myanmar. Di mana saat itu Burma mengalami pertarungan yang kejam karena Jepang menggunakan pembunuh andalan mereka yang disebut ninja, tapi bukan Hattori. Scene lalu berpindah ke sebuah dojo di negara Jepang. Terlihat seorang bernama Keshi sedang melatih Namiko yang merupakan istrinya, di mana mereka berdua adalah pimpinan dojo saat ini setelah ayah Namiko yang merupakan pimpinan dojo sebelumnya dinyatakan telah meninggal. Setelah selesai melatih anak buahnya, Keshi lalu kemudian pergi ke sebuah toko perhiasan untuk membeli sebuah kalung. Terlihat di sana dua orang mencurigakan yang sedang memantau dan sepertinya mereka merencanakan sesuatu terhadap Keshi. Dan benar saja, saat perjalanan pulang, kedua orang tersebut tiba-tiba menghadang Keshi lalu memalak dompetnya. Keshi yang tak ingin ada keributan menuruti keinginan kedua orang tersebut. Namun karena mereka juga ngotot menginginkan kalung yang dibawa oleh Keshi, sehingga keserakahan mereka berdua berakibat seperti ini. Sebagai seorang pimpinan dojo, tentunya dia bukanlah pria yang biasa, sehingga kesimpulannya terlalu mudah untuk menampar dan menghajar mereka berdua. Sebelum pulang, Keshi melihat pisau kedua perampok tersebut yang memiliki simbol lingkaran berduri. Ketika sedang makan bersama, Keshi memberikan surprise berupa kalung yang merupakan hadiah buat istrinya dan juga anak yang sedang dikandungnya. Namiko yang menyukai pemberian tersebut begitu sangat bahagia saat itu, sehingga terbawa suasana mereka kemudian bermantap-mantapan malam itu. Di tengah malam, Namiko kesulitan untuk tidur disebabkan karena dirinya sedang hamil dan mengidamkan coklat. Keshi yang merupakan suami yang memegang teguh kata-kata Bang Haji Roma Irama bahwa istri adalah harta yang paling berharga, segera pergi membelikan coklat di sebuah minimarket terdekat. Ketika Keshi tiba di minimarket, di rumah Namiko kedatangan orang misterius yang ketika Keshi pulang ke rumahnya, tiba-tiba dia dikejutkan dengan Namiko yang sudah tewas mengenaskan dengan bekas luka rantai berduri di lehernya, sampai-sampai Keshi tidak percaya dengan kejadiannya yang begitu terlalu singkat. Dan tak lama kemudian polisi pun berdatangan dan menanyakan kronologi kejadiannya pada Keshi. Keesokan harinya, selepas memberikan penghormatan terakhir buat Namiko, Keshi kedatangan seorang teman baiknya yang bernama Senpai. Di mana tujuan kedatangannya selain untuk belasungkawa, Senpai juga ingin mengajak Keshi untuk pergi ke Thailand untuk menenangkan diri di sana sekaligus belajar bersamanya di dojo yang dirintisnya. Senpai, I have some unfinished business. Scene lalu beralih ke Burma, negara Myanmar. Di sana terlihat sebuah markas besar narkoboy sedang dijaga oleh beberapa pasukan bersenjata. Pemilik markas tersebut seorang pria bernama Goro. Dia adalah seorang karakter narkoboy terbesar di Asia yang selain terkenal sadis dengan tindakannya, juga sangat teliti dengan bisnis yang digelutinya selama bertahun-tahun. Pada suatu hari, Goro menghukum seorang pria dikarenakan 2 tahun sebelumnya pria tersebut telah mengambil keuntungan tanpa sepengetahuan darinya. Sementara itu Keshi masih terbayang dengan kematian istrinya yang kemudian mengira jika kedua orang yang pernah dihajarnya sebelumnya adalah pelakunya. Lalu kemudian dia menanyakan ke salah seorang muridnya lokasi perguruan pemilik tendangan triple kick yang pernah digunakan oleh kedua orang tersebut.
Tiba di sana terlihat beberapa murid perguruan tersebut sedang berlatih, di mana saat Casey menanyakan keberadaan kedua orang tersebut, mereka malah tidak menanggapi dan menyuruh Casey keluar dari sana, sehingga mereka semua dihajar seperti ini. Setelah mengalami guncatan tekanan mental akibat beberapa tamparan dari Casey, barulah kemudian salah seorang memberitahukan jika kedua orang tersebut sedang berada di sini, yaitu di sebuah restoran. Setelah itu Casey memberikan sebuah isyarat dengan memberikan sebuah kalung yang ingin mereka rampas sebelumnya pada seorang pelayan restoran tersebut, untuk kemudian ditunjukkan kepada mereka berdua sebagai tanda jika Casey sedang berada di sana dan menunggu mereka keluar untuk dihajar. Setelah urusannya selesai, Casey kemudian menuju ke Thailand. Di sana dia tinggal bersama Senpai dan akan ditemani oleh dua murid tertuanya yang bernama Lucas dan juga Hiroshi. Dan Casey ternyata bukanlah hal baru buat Lucas, karena Lucas sudah mengenal Casey sejak 10 tahun yang lalu, di mana saat itu dia sempat melihat kehebatannya Casey sehingga Lucas begitu sangat mengaguminya. Tak lama kemudian Senpai mengajak Casey bersamanya lalu menceritakan kisah ayahnya yang merupakan tentara Jepang yang ikut berperang melawan tentara Burma saat itu. Dan ayahnya bukan sebatas tentara biasa tetapi juga seorang ninja. Di mana setelah selesai berperang, ayahnya memilih tinggal di Thailand dan membuka sebuah perguruan yang sekarang sudah diwariskan buat Senpai. Beberapa saat kemudian, Senpai mengajak Casey untuk sparring bersama Lucas, dan duel pun dimulai. Setelah kejadian itu, Casey kemudian meminta maaf atas perbuatannya yang tidak bisa mengendalikan dirinya, yang disebabkan masih meleburnya dendam dalam dirinya, sehingga malamnya dia kemudian dibawa Senpai untuk melatih mengendalikan emosinya, dengan melewati bara api yang kemudian ternyata hasilnya juga sangat nihil. Frustasi, Casey pun lalu pergi ke sebuah bar. Di sana dia ingin menenangkan diri, tetapi ada-ada saja orang yang berani menyenggolnya dan bersikap sangat kurang sopan terhadap dirinya, sehingga emosinya meluap-luap seperti ini. Keesokan harinya saat Casey mendapatkan giliran untuk memetik buah, Lucas datang menggantikannya dan Casey menyempatkan diri untuk beristirahat sejenak. Akan tetapi, ketika Lucas sedang memetik buah, tiba-tiba orang yang masih misterius tersebut membunuh Lucas dengan menggunakan rantai berduri yang sama persis dengan yang digunakan ketika merenggut nyawa Namiko. Sehingga Casey yang melihat bekas luka tersebut menceritakan pada Senpai sekaligus berasumsi jika orang misterius tersebut sebenarnya ingin membunuh dirinya tetapi salah sasaran. Setelah itu Senpai menceritakan kisah ninja terbaik di Koka Dojo yang merupakan mertua Casey dan seorang lagi bernama Isamel. Saat sensei dojo tersebut meninggal, Isamel menantang mertua Casey berduel untuk merebutkan dojo tersebut. Yang alhasil, mertua Casey menaklukkan Isamel yang kala itu tewas disaksikan oleh adiknya yang bernama Goro. Dan saat ini, Goro merupakan seorang kartel narkoboy di Burma.
Dan disinyalir jika Goro masih menyimpan dendam atas kematian adiknya Isabel. Sehingga Senpai meminta Casey untuk segera meninggalkan Thailand dan kembali ke Jepang demi keselamatannya. Pada akhirnya Senpai memberikan peta dan menunjukkan lokasi persembunyiannya Goro di hutan Burma, sekaligus tempat disembunyikannya senjata ayahnya yang sengaja dikubur dan diberi tanda dengan simbol kuji tua seperti ini. Tiba di Burma, di sana dia bertemu dengan seorang pria yang bernama. Akan tetapi dia mengaku bisa dipanggil dengan Mike. Kemudian akan menunjukkan Casey hotel terbaik di kota tersebut. Namun sebelum itu dia akan mengantarkan terlebih dahulu Casey ke pasar untuk membeli keperluannya. Pelayanan yang baik membuat Casey menawarkan sejumlah uang yang lebih kepada Mike dengan syarat Mike harus siap mengantar Casey selama berada di Burma. Dan sebelum pergi, Casey menanyakan tentang keberadaan Goro dan Mike tidak mengetahui nama tersebut tetapi begitu sangat ketakutan setelah mendengar nama Goro disebutkan. Di dalam kamarnya, Casey kemudian mulai mempersiapkan alat dan meracik beberapa bahan untuk keperluan ninja yang akan digunakannya di dalam hutan Burma nanti. Malamnya Mike mengantarkan Casey ke sebuah bar untuk menemui seorang pengedar narkoboy yang disinyalir mengetahui keberadaannya Goro. Di sana pengedar tersebut menawarkan barang haramnya kepada Casey yang karena ingin mengetahui keberadaannya Goro, Casey akhirnya sedikit terpaksa mencoba barang haram tersebut. Ketika Casey menanyakan tentang keberadaan Goro, pengedar tersebut malah memanggil teman-temannya supaya mereka dihajar seperti ini. Where's Goro? Selesai urusannya di bar, Casey pun pulang ke hotel. Setibanya di sana beberapa pasukan tentara bersenjata berdatangan Don. Dikarenakan pasukan tersebut begitu terlalu banyak sehingga Casey berhasil tertangkap lalu dibawa ke kantor mereka. Di sana Casey kemudian diinterogasi oleh seorang jenderal, kemudian disiksa lalu dipaksa harus mengakui jika dirinya adalah seorang mata-mata meskipun dia sudah berulang kali mengatakan jika dirinya adalah seorang turis. Casey kemudian berpura-pura pingsan lalu kedua pasukan bersenjata terlihat membuka pintu ruangan sel untuk memasukkan Casey ke dalamnya. Tetapi kemudian dan pada akhirnya jenderal tersebut tewas setelah mengatakan di mana lokasi keberadaan Goro berada. Ketika Casey menuju keluar dari sana, Casey melihat Mike dengan penjaga kantor sedang meminta sejumlah uangnya yang tanpa disadarinya Casey diam-diam masuk ke dalam mobilnya. Dan Mike pun kaget juga ketakutan setengah mati setelah melihat Casey sudah berada tepat di belakangnya dan Casey menyadari jika perbuatan Mike lah yang menyebabkan dirinya ditahan oleh pasukan bersenjata sebelumnya. Akan tetapi, Casey tidak mempersoalkannya dan hanya meminta Mike supaya mengantarkannya ke wilayah hutan kekuasaannya Goro. Dengan menaiki perahu kecil, Casey kemudian menyeberangi sungai lalu masuk ke dalam hutan belantara dengan menggunakan peta sebagai penunjuk arah. Lalu beristirahat saat hari mulai gelap. Ketika hari mulai terang, Casey dikagetkan dengan beberapa anak buahnya Goro yang melintasi tempat tersebut. Lalu Casey menghajar mereka seperti ini.
Singkat cerita, Casey pun akhirnya menemukan lokasi senjata yang diceritakan oleh senpai sebelumnya, lalu mencari kuburan yang diberi simbol kuji tua di mana letak senjata tersebut disembunyikan. Dalam pertarungannya tak ada sedikit pun kesulitan yang dihadapinya kecuali seorang pria yang merupakan asistennya Goro yang rupa-rupanya dia memiliki teknik tendangan ninja cukup baik walaupun ujung-ujungnya juga dia wafat. Hingga akhirnya dia melawan Goro yang menggunakan rantai berduri sehingga Casey yang melihatnya semakin bernafsu ingin melampiaskan hasratnya selama ini dan adu otot pun terjadi di antara keduanya. Dan pada akhirnya Goro pun tewas dengan cara yang mengenaskan di tangan Casey. Setelah urusan dendamnya terbayarkan, Casey kembali menemui senpai yang sangat senang melihatnya kembali. Tetapi ketika Casey akan menceritakan petualangannya, Casey melihat pisau bersimbol rantai berduri di dalam paket pengiriman senpai, lalu kemudian Casey pun mulai menyadari dan menyimpulkan jika selama ini dia telah dijebak dan dimanfaatkan oleh senpai. Dengan sengaja mengirimkan 2 preman di awal sebelumnya, membunuh Lucas sampai tega membunuh istrinya dan menuduh Goro sebagai pelakunya. Hal tersebut diakui senpai jika dirinya melakukan semuanya karena Goro adalah masalah terbesar dalam menjalankan bisnis kotornya. Dan hanya Casey yang bisa melakukan misi seperti itu. Sehingga dia sengaja memancing amarah Casey supaya melenyapkan Goro demi kelancaran usaha narkoboinya. Casey yang mendengar itu jelas tidak menerima semua perlakuan terhadapnya sehingga dia benar-benar murka dan mengamuk seperti ini. Dan pada akhirnya senpai mendapatkan karmanya dengan tewas di rantai berduri yang dipakainya saat membunuh Namiko. Dan Casey barulah benar-benar berhasil membalaskan dendamnya yang menyala-nyala selama ini. Tak lama kemudian Hiroshi datang dan membuka paket pengiriman tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa garam haram yang kemudian baru disadarinya jika selama ini senpai memanfaatkan dojo sebagai kedo keperluan bisnis kotornya. Alhasil semua murid-murid dojo tersebut merasa malu dan berterima kasih kepada Casey telah berhasil mengangkat serta mengungkap semua tabir kepalsuan selama ini. Setelah misi selesai, Casey pun kembali ke Jepang lalu membuang kalungnya sehingga tamat selamat tinggal Namiko. Dan akhirnya kita bisa bercermin dari film ini bahwa kita mesti belajar merasa puas dengan yang kita miliki. Kadang kita tidak menginginkan, cuma membutuhkannya. Lalu menderita akibat keserahan kita sendiri. Mungkin hal-hal yang bebas membuat kita bahagia, tetapi kadang menghancurkan hal-hal yang indah yang pernah kita bina bertahun-tahun. Saya dan seluruh kru yang bertugas undur diri, mohon maaf bila ada salah kata yang terucap, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.